Mohon maaf saya baru bisa live lagi karena ada hal-hal yang harus saya lakukan. Gitu. Itu chat apa ya? Oke. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya, malam Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, mau tanya aku. Ngobrol-ngobrol ya, boleh ya. Ya, silakan. Hmm. Kalau di dalam Kristen, upah dosa itu adalah maut, betul ya? Betul, Roma 6 ayat 23. Hmm. Apa hubungannya maut dengan dosa? Kan dosa itu pemberontakan Pak. Nah, pemberontakan itu menimbulkan natur keberdosaan. Jadi keberdosaan itu yang membuat kita harus maut itu adalah keadaan di mana kita tidak dapat bersatu dengan Allah karena kan Allah itu kudus. Sedangkan dosa itu menyebabkan kita mengalami maut. Mengalami maut itu artinya apa? Keterpisahan dengan Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa itu berdosa, mereka diusir dari Eden. Oleh karena apa? Allah itu kudus, itu tidak bisa bersatu dengan mereka. Kalau istilah teologi dalam orang Kristen itu disebut dengan berteosis. Ya. Jadi kalau saya melihat ada kambing mati di depan saya, kambingnya berdosa nggak? Ya kan kematian bukan kematian itu yang dimaksud Pak. Kematian itu ada 3. Ada kematian jasmani, ada kematian rohani, dan ada kematian kekal. Aduh ini jaringan saya lemot. Bentar ya. Oke. Nah, manusia itu pada awalnya diciptakan Tuhan untuk tujuan yang kekal. Tapi karena keberdosaannya, karena mereka memiliki dosa, maka mereka harus mengalami kematian. Itu ada hubungannya dengan binatang. Karena binatang itu tidak Yakin? diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yakin ya? Ya, betul. Oke, buka Markus 16 ayat 15, tolong bacakan. Terus, Markus 16 ayat 15. ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, betul. Lalu apa? Kambing makhluk bukan? Ya, makhluk hidup. Berarti makhluk yang diinjili. Loh, pemberitaan Injil kepada segala makhluk itu, Pak, Iya, saya tanya kambing makhluk bukan. makhluk ini lihat konteksnya. Karena Mm-mm. mereka dengar ya, yang Allah pulihkan di dalam kitab Wahyu nanti itu adalah seluruh dunia. Karena yang terkutuk itu adalah Adam, dan Adam itu dari Adamah. Adamah itu tanah, ya. Nah, semua yang di bumi ini itu menjadi menderita. Jadi mendapatkan dampak keberdosaan akibat ulah manusia. Nah, Nah, nanti itu akan dipulihkan. Jadi segala makhluk yang dimaksudkan oleh Kristus ke sini adalah manusia yang berhak dan bisa menerima Injil itu. Karena kan Injil itu nggak ada kata manusia di situ, Kak. Yang ada kan makhluk. segala makhluk di situ, lihat konteksnya. Itu berbicara Nah, tentang apa? tikus makhluk bukan tikus. Betul, betul. Nah, kok disuruh nginjili? Ya kan nanti mereka akan dipulihkan. Semuanya akan dipulihkan. Ya Tapi gimana cara memulihkan nginjili kambing? yang paling penting begini, kerusakan hewan-hewan dan kerusakan tumbuhan dan bumi ini itu oleh karena ulah manusia. Jadi Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada para murid bahwa semua manusia itu harus kamu injili agar oleh karenanya nanti pembaharuan langit bumi baru di mana Adamah itu yang terkutuk itu akan dipulihkan pada keadaan yang semula. Bukan berarti kita menginjili secara verbal kepada hewan-hewan, bukan Pak. Tapi mereka mendapat bagian di dalam pemulihan kekal di dalam langit bumi baru. Jadi perhatikan konteks baca Alkitab itu bukan seperti baca kitab suci orang lain, Pak. Nah, Ya kalau saya Anda ini, kalau Kak. Anda tidak terima ya silakan itu urusan Ya, Anda. nggak apa-apa. Gini maksudnya, Kak. Saya pernah baca pengakuan iman rasuli, ya. Hmm. Berbunyi begini pengakuan imannya. Yesus dilahirkan
tetapi tidak diciptakan. Betul? Pernah dengar? Bukan pengakuan iman rasuli. Enggak, saya pernah dengar itu. Enggak, itu bukan pengakuan iman rasuli. Itu pengakuan iman Nisea, Konstantinopel. Oke, pengakuan iman Nisea ya. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Pengakuannya ngomong begitu. Pertanyaan saya, Yesus dilahirkan tetapi tidak diciptakan, tertulis di mana itu? Yohanes 1 ayat 3. Coba silakan. Ya. Oleh dia segala sesuatu diciptakan. Coba baca. Itu bunyinya. Bagaimana mungkin ciptaan menciptakan ciptaan? Tanpa firman tidak satupun yang telah jadi daripada segala yang dijadikan. Itu Yohanes 1 ayat 3. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah ciptaan, bagaimana mungkin ciptaan bisa bersama-sama dengan pencipta sejak kekekalan? Yakin? Ya memang nggak mungkin. Yohanes 1 ayat 3. Buka Kolose 1 ayat 15. Tolong Ya, dibaca. itu permulaan dari Kristus adalah apa namanya? Permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan. Itu permulaan dari Permulaan. ciptaan, bukan ciptaan yang mula-mula. Oke, tapi diciptakan kan? Tidak, permulaan Kok ciptaan. tidak gimana? Coba dibaca lagi, coba dibaca lagi. Saya sudah ngerti itu. Itu yang dipakai oleh saksi Jehovah. Itu permulaan dari ciptaan, artinya sumber dari ciptaan. Bukan ciptaan yang mula-mula. Oke, Wahyu 3 ayat 14. Bedakan permulaan ciptaan, bedakan ciptaan yang mula-mula. Kalau ciptaan yang mula-mula berarti seperti Saya kasih lagi ayat bahwa firman itu diciptakan. Wahyu 3 ayat 14, tolong bacakan. enggak. Kalau firman itu diciptakan, bagaimana mungkin firman itu bisa kekal di dalam diri Allah? Padahal Allah bukan ciptaan. Bukan, jangan ke saya dong. Yang nulis Alkitab kan bukan saya. Makanya memahami Alkitab nggak boleh pakai logika kalian, Pak. Loh, bukan berlogika, kita itu bertanya, Pak. Kan saya bukan orang Kristen ini. Makanya saya katakan, ya udah kalau saya jawab Bapak terima. Ya kalau Anda mau konfrontasi itu urusan Anda. Saya sudah katakan di dalam Wahyu itu pun ya ciptaannya apa, permulaan dari ciptaan itu tidak pernah dimaknai sebagai ciptaan yang mula-mula. Bapak-bapak gereja dan para rasul-rasul suci itu nggak pernah memahami bahwa Yesus itu adalah ciptaan, karena itu akan kontra dengan Yohanes 1 ayat 3. Sedangkan yang menulis kitab Wahyu itu juga adalah Rasul Yohanes bin Zebedeus. Oke, yang gimana ayatnya? Yohanes 1 ayat Di dalam Alkitab, firman telah menjadi Yesus. Silakan. firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, dan firman Ya, itu di mana ayatnya? Firman telah menjadi Yesus. Ada nggak? firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat Saya 14. manusia, Bang. Abang manusia, saya juga manusia. Dan dinyatakan sebagai anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah itu Pak hanya Yesus, Pak. Siapa yang ngomong? Keluaran 4 ayat 22, Israel anak Allah, anak tunggal Allah. Coba dibaca. Anak Allah dengan anak tunggal Allah Keluaran itu 4, 22. Anak tunggal Allah itu Israel juga, Bro. Coba dibaca. Keluaran 4 Allah di sana, anak tunggal Allah dalam Yohanes 1 ayat 14 itu Israel itu Pak, itu bentuknya itu plural bukan singular. Berarti nggak anak tunggal dong kalau begitu. Dengar dulu saya ngomong. Kalau Anda mau tanya, Yohanes 1 ayat 14 itu bentuknya singular, bukan plural. Jadi kalau kamu baca keluaran apa segala macam bahwa Israel itu bentuknya apa? Plural, bukan singular. Yohanes 1 ayat 14 itu singular. Itu bukan anak tunggal. One person. Bukan anak tunggal berarti. Ya anak tunggal Yakub bentuknya singular. Nah, Iya, Yesus adalah anak tunggal Allah. Makanya ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak tunggal Allah, orang Israel itu mau menyalibkan dia karena dengan berkata demikian, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah, gitu. saya mau tanya, apakah seluruh nabi semuanya orang Israel? Ya harus dari Israel seharusnya. Yakin? Ya, Oke, Obadja itu nabi bukan? betul. Orang mana dia? Ya itu kan beda, konteksnya beda. Kok konteksnya beda gimana sih? Nabi-nabi. Ya, nabi-nabi yang bernubuat mengenai Kristus itu harus dari Israel, Pak.
Oh, Berarti Obaja bernubuat, kalau begitu, Obaja, berarti nabinya harus Obaja bernubuat bernubuat nggak tentang mengenai Kristus. Kristus? Pertanyaan saya gini loh Kak Elia, apakah semua nabi itu orang Israel? Tinggal Ya. dijawab ya atau tidak. Obaja, Obaja itu diutus kepada bangsa apa? Bani Edom. Hah? Bani Edom. Anda cek Oke. sekarang, saya tunggu kalau nggak percaya. Ya, iya, iya, saya tahu, saya tahu. Oke, saya tahu. Makanya tanya, Nah, Bani Edom itu keturunan dari saudara siapa? Yakub bukan? Esau. hmm, Anda kan tahu di Alkitab Bani Edom itu dikutuk oleh Allah. Sekarang Anda betul. tadi mengatakan semua nabi itu berasal dari Bani Israel. Kenapa Obaja dari Bani Edom? Jawab. Ya, ya itu tidak masalah, Pak, karena dia itu masih satu garis keturunan dari Abraham. Anda baca di Alkitab Bani Edom itu dikutuk. Nggak Anda kok masalah, itu gimana? nggak masalah, nggak Oke, berarti masalah di situ. pernyataan pertamamu keliru kalau begitu. Tidak semua nabi adalah orang Israel. Ada, Pak, tidur aja, Pak. Ya, kalau kalau mau berpolemik jangan masuk ke room saya. Bedakan di dalam kitab perjanjian lama para nabi itu punya klasifikasinya masing-masing, ya. Itu semua tidak sama. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 bahwa ketetapan-ketetapan dan hukum Allah secara khusus mengenai janji dan kandungan janji itu diberikan kepada siapa? Kepada Israel saja. Ini mau bawa Anda Amos kayak Obaja kayak siapa kayak dan segala macam, itu nggak ada hubungan kepada janji itu. Ya, jadi lihat dulu nabinya itu nabi yang dimaksudkan dalam tujuan apa, pengertiannya bagaimana. Kalau mengenai nubuatan mesianik, udah jelas Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 itu kepada bangsa Israel saja. Saya tahu Anda mau melegitimasi kenabian nabimu itu menggunakan kitab suci kami. Oh, Baja itu bukan Israel, dia juga dari Bani Edom dan diutus untuk orang Edom. Ya, Anda mau mengatakan begitu. Dengan demikian kamu mau legitimasi kebenaran nabimu yang nggak bisa. Gitu loh. Karena apa yang disampaikan oleh para nabi di dalam kitab suci perjanjian lama itu nge-support apa yang disampaikan oleh nabi-nabi besar. Dan itu pun ranahnya masih dalam bangsa Israel, makanya digolongkan dalam kitab suci mereka. Kalaupun tidak, itu nggak akan dimasukkan di dalam kanonisasi. Aneh sekali Anda. Gitu loh, kalau mau berpolemik ya jangan di room saya, Pak. Cara mereka itu licik gitu. Mereka mau legitimasi nabinya dari kitab suci ya yang nggak bisa. Minta pengakuan tuh haus banget. Agama Bapak itu apa? Itu mau silakan Apokalipto. Selamat malam, Lia. Nah, silakan Pak. Ini cuman saya mau barusan mendengar percakapan Bapak tadi. Cuman ini saya Kristen, Lia. Saya pengikut Mami Lina Wijaya. Ini cuman saran dikit aja ya, Elia ya. Ya. Cuma menyampaikan pesan. Kalau orang-orang yang botol seperti mereka itu nggak usah diladenin aja, turunin langsung aja itu. Percuma aja. Nggak ada gunanya, dia cuma jebak-jebak tidak karuan itu dia. Dia sendiri dia tahu Alkitabnya, dia tahu ajarannya, tapi dia mengorek-korek agama orang lain, kitab orang lain. Itu aja. Elia Maron pesan saya seperti itu, Bu. Orang-orang yang seperti itu nggak usah. Semangat Elia Maron, suarakan terus kebenaran Kristus. Oke Pak, oke. Ya, selamat malam Elia. Ya malam. Saya mohon mundur. Tidak ada waktu untuk mendengarkan yang tidak berguna. Kita dengar yang berguna saja ya. Tidak berguna nggak perlu dengar. Tuh. Aduh.
Silakan Andi Abar. Sebelum kamu ini ya. Ntar ya. Iya betul ya, siapa yang namanya? Ria, betul. Obaja itu orang Yehuda. Dia dari Yehuda, memang diberi kepada Edom, tapi Yehuda itu anak siapa? Anak Yakub. Dodol. Ada aja ceritanya. Pengen mungkin tahu sekali validasi. Memalukan. Ya silakan Anfal. Iya, saya mau bertanya, Hmm. apa persamaan 4 Injil dalam hal isi dan apa perbedaannya? Gitu, biar lebih mudah memahami persamaan dalam isi ya dan perbedaannya dalam menjelaskan Injil tersebut. Paham kan, kakak? Maksud saya? Paham, paham, paham. Iya. Ntar ya. Ya, saya ini ya, di catatan saya. Ya, kalau di sini dah dari sumber Pak BP ya, ditulis begini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebenarnya sama-sama bersaksi mengenai Kristus. Itu untuk menggenapi dan juga melegitimasi bahwa Kristus itu adalah sah di mata orang Yahudi sebagai pribadi yang pernah disaksikan dalam sejarah mereka. Ya, karena dalam hukum di Wiganda Saksi itu minimal ada 2 orang yang bersaksi mengenai kebenaran peristiwa dan juga pengakuan mengenai siapa yang disaksikan. Apanya? Ntar ya. Ntar ya, ini lemot. Oke. Ini kedengaran ya suara saya? Oke. Ada nggak? Oke, ya. Nah, jadi persamaannya sebenarnya itu memberi kesaksian mengenai siapa itu Yesus Kristus. Ya, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Lukas ditulis karena tujuan Lukas menulis suratnya itu adalah untuk diberikan kepada Theophilus. Yohanes menuliskan suratnya itu untuk menekankan kepada keilahian Yesus sebagai sang sabda. Kalau Matius itu dia memberi silsilahnya Kristus itu untuk menjelaskan bahwa Kristus ini adalah raja, dialah yang dinubuatkan dan juga yang dinanti-nanti oleh para nabi Israel dari garisnya Yehuda. Demikian juga Lukas sebenarnya nadanya sama, pemberitaan tentang silsilah dan juga biografi Yesus Kristus dari jalur Maria, tapi menekankan kepada kelahirannya. Ya, sedangkan Markus sendiri itu memberitakan tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus dari kacamata pihak ketiga. Ya, jadi sebenarnya apa yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kesaksian-kesaksian orang banyak mengenai siapa itu Kristus. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman hidup yang telah kami raba, yang telah kami lihat, ya, dan juga yang telah kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepada kamu, ya. Jadi singkatnya, kalau Matius itu dia itu ringkasannya ya, dia itu menuliskan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan melalui para nabi tadi yang seperti yang saya katakan dengan silsilah-silsilah yang begitu jelas yang ditunjuk sampai kepada Adam ya. Nah kalau Markus temanya ini itu dia mau memberitahu kepada bangsawan Romawi bahwa Yesus itu adalah raja yang menghamba. Makanya narasinya si Markus itu narasinya adalah biografinya Yesus dalam artian kemesiasannya yang berbeda dengan penulisan biografi oleh bangsa Romawi pada umumnya ya. Kalau Lukas dia itu lebih kepada pemberitaan yang luar biasa mengenai siapa itu Kristus. Jadi kalau kita mau melihat tentang dui naturnya Kristus, itu lebih jelas dalam Lukas. Jadi Lukas itu menekankan esensi keilahian Kristus, tapi di samping itu, dia juga menekankan kemanusiaan Kristus. Nah, itu untuk mengelaborasi ayat yang mengatakan bahwa di dalam dialah secara jasmaniah, keilahian itu berdiam diri secara penuh. Ya, nah sedangkan kalau Yohanes, dia itu menekankan kepada
keilahiannya. Makanya awalnya surat Yohanes itu dibuka bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi semua ringkasan para tulisan para rasul itu untuk menekankan apa yang telah dibuatkan di perjanjian lama, bahwa sekarang telah digenapi. Matius, inilah Mesias yang datang itu dari silsilahnya. Lukas, inilah keajaibannya bahwa dia adalah Allah. Dalam Yesaya dikatakan bahwa akulah yang akan mengampuni dosamu dan lain-lain. Di dalam Markus dicatatkan kepada bangsa Romawi bahwa inilah bangsawan yang menghamba, bukan seperti pandangan duniawi pada masa itu. Lalu Yohanes menuliskan bahwa dia sungguh-sungguh dan benar-benar ilahi. Gitu. Jadi kan 4 Injil kanonik itu udah sangat lengkap, Betul. Kak ya. Kenapa harus ada surat Paulus dipakai gitu? Untuk apa itu? Ya, surat-surat Paulus itu kan nasihat-nasihat dan juga pengajaran Paulus dari apa yang diajarkan oleh rasul-rasul Kristus dalam 4 Injil sinoptik itu kepada jemaat. Jadi singkatnya itu disebut dengan surat pastoral. Jadi Rasul Paulus ketika dia bertobat, ya dia dipercayakan untuk melayani Tuhan dan juga disaksikan oleh para rasul. Ya, dia koleganya Petrus, koleganya Rasul Andreas dan juga rasul-rasul yang lain. Ya, nah Lukas juga, karena yang penulis kisah Rasul itu adalah Rasul Lukas, dan Lukas sendiri yang mencatat bahwa Petrus mengonfirmasi kerasulan Rasul Paulus, di mana Petrus adalah muridnya Kristus sendiri, pemimpin daripada para rasul. Ya, nah jadi kenapa ada surat-surat pastoral Paulus? Karena begini, Paulus ini adalah orang Benyamin, dia itu dari suku Benyamin, dia adalah seorang Yahudi, dia muridnya Gamaliel, dan dia adalah ahli Taurat. Dia yang paling mengerti bagaimana itu Taurat, seperti apa itu Taurat, bagaimana pengajaran Taurat. Nah, Rasul Paulus itu Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa pengetahuan Paulus mengenai Taurat itu harus dibawa kepada pengetahuan yang lebih jauh, bahwa ternyata Yesus Kristuslah yang menjadi penggenapan dari apa yang dia ketahui itu. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Apa yang dahulu kuanggap mulia, sekarang kuanggap sampah. Karena dia telah mengenal siapa? Mengenal Kristus sebagai penggenapan dari apa yang dia tahu sejak semula, yaitu mengenai hukum Taurat, ya, tafsiran-tafsiran yang mereka emban sebagai muridnya para rabi. Gitu. Jadi surat Rasul Paulus itu adalah untuk membantu jemaat-jemaat di Korintus, di Filipi, di Galatia, di Kolose untuk mengerti apa sebenarnya esensi dari kitab suci itu, dan juga pemberitaan 4 rasul tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Karena Rasul Paulus itu orang yang berpendidikan, ya, orang yang pintar sekali sehingga dia yang mengerti masalah menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana perjanjian baru di sana merujuk kepada apa yang ditulis oleh rasul-rasulnya Kristus, gitu. Jatuhnya Matius nggak sepaham memahami Taurat, nggak sepaham Paulus jatuhnya gitu. Ya, Rasul Paulus itu paling cerdas. Dia Paling paham dengan Taurat gitu ya. ya, karena dia itu rabi, ahli Taurat. Dia itu muridnya rabi. Dia itu muridnya rabinya rabi, Raban namanya. Raban Gamaliel. Itu Raban yang paling besar pada masa itu. Dan dia orang paling pintar karena dia sekolahnya di Tarsus. Nanti kamu baca tulisan Strabo, dia seorang filsuf Yunani yang mengatakan orang-orang pintar di masa itu sekolahnya di Tarsus. Dan Rasul Paulus sekolah di sana. Orang tuanya dari Giskala. Nggak main-main tuh Rasul Paulus. Gitu. Apa nggak ada kecurigaan bahwa Paulus itu terkontaminasi paham-paham Yunani gitu? Oh, nggak ada. Bahkan enggak. Ketika dia berdebat dengan orang, ketika dia di Areopagus berdebat dengan orang Athena, dia mengalahkan filsuf-filsuf Yunani loh. Hai orang-orang Athena, Kristus inilah yang kuberitakan kepadamu. Orang-orang Yunani itu malah benci sama dia, tapi ada 2 orang yang bertobat yang mengikuti dia. Jadi kalau ada orang bilang Paulus itu mengikuti paham Yunani, orang Yunani aja memusuhi dia. Gitu. Itu gimana bisa kita lihat perdebatan Paulus dengan orang Yunani itu? Gimana kita bisa lihat dokumennya? Perdebatan Paulus dengan orang Yunani itu. Bentar, saya buka ayatnya.
Itu dalam Alkitab kok. Ya, Paulus kepada orang-orang Athena. Nah, Kisah Rasul 17 ayat 22 ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai kamu orang-orang Athena." Athena itu ibu kota Yunani. "Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.'" Dia menentang dewa-dewa orang Yunani. Dewa-dewa orang Yunani pada masa itu paling populer itu namanya dewa Hermes. Jadi kalau ada orang Kristen pakai brand Hermes itu yang dari Paris, nah itu dari dewa Yunani. Ya, anaknya dewa Pan di Kaisarea Filipi. Ya, itu ada gua-guanya. Nah, Rasul Paulus menyindir mereka nih. Mereka mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu nggak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Gitu. Dan ini banyak lagi. Ya, panjang ya. Kisah Rasul 17 ayat 22. Gitu. Jadi kalau fitnah Rasul Paulus mengikuti paham Yunani, dia sendiri melawan orang Yunani. Begitu. Cukup, makasih ya. Ya, gitu. Jadi nggak ada Rasul Paulus tuh terkontaminasi dengan Yunani itu nggak ada. Ya, itu fitnah-fitnah itu, nggak jelas. Di antara kita. Ya, silakan. Halo? Halo, malam. Ya, silakan. Sister, mau tanya apa? Ini tentang Paulus. Kemarin kamu bilang Paulus sebagai apa, Rasul ya? Iya, kenapa emang? Nah, tapi kenapa banyak saya dengar di ini, ada kemarin saya tengok di PT-nya Elsa Soru mengatakan Paulus itu rasul pendusta, itu kayak mana ceritanya? Yang mana yang benar? Rasul Paulus, datanya di mana? Coba saya pengen Di tahu. PT Ya, TikTok fitnya saya bawa nggak? Kalau nggak bawa Soru. nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah. Kak Anda Kayak kalau mana mau saya cara menunjukkannya di sini? Saya pun nggak pandai cara menunjukkan PT-nya. ya boleh dengar dulu VT-nya baik-baik, disimak, jangan cuma nonton doang. Disimak Terus dulu. ini pun katanya Paulus itu seorang pembunuh yang bertobat. Betul, Apa- kalau itu betul, betul. Nah, oh, yang katanya pada membunuh murid-muridnya Yesus. Ya, awalnya dia begitu. Awalnya dia sangat benci dengan orang Kristen. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus ketika dia berjalan ke Damsyik dalam sekinah Yesus Kristus dan matanya jadi buta, dia bertobat dan dia melayani Tuhan begitu hebat. Saat Yesus sama murid-muridnya itu, ini masalah Yesus juga saya mau tanya juga, waktu Yesus jadi Tuhan, dilantik jadi Tuhan itu pada umur berapa ya? Nggak ada Yesus dilantik jadi Tuhan. Ketika dia lahir aja, Lukas 2 ayat 11, malaikat udah menyebutnya sebagai Tuhan. Malaikat, tapi nggak ada tertulis atau tertulis di situ, nggak ada datanya. Loh, Anda pernah baca Alkitab nggak? Saya memang nggak pernah baca Alkitab, tapi saya dengar-dengar coba umat Kristen buka gitu Lukas kan. 2 ayat 11. Saya nggak ada Bible. Hari ini telah lahir bagi kamu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu perkataan malaikat. Oh, berarti kalau di kota Daud, tapi Kristus di lahirnya bukan di kota Daud. Di kota Daud di mana itu? Lah, emang kamu Jadi, tahu kota Daud itu di mana? apa? Yerusalem ya? Loh, enggak. Saya mau tanya ibu. Ibu bilang dia nggak lahir di kota Daud. Emang kota Daud itu ibu Dia kan tahu? lahirnya di kandang domba. Iya. Tadi kan, Ah. bentar. Tadi kan ibu bilang bahwa Yesus bukan lahir di kota Daud. Emang Anda tahu kota Daud itu apa? Enggak. Apa itu kota Daud? Nah,
Jadi jangan asal ngomong, ya. Soalnya dia orang selalu bilang kota Daud, kota Daud. Saya pikir kota Daud entah di daerah Yerusalem juga, Bethlehem, daerah Bethlehem di Bethlehem. di Bethlehem, ya Bethlehem. Itu kota Bagian Daud. pokoknya daerah Israel itu ya, Palestina atau Israel? Ya, kalau sekarang di Palestina. Oh Palestina. Oh disitulah ya kan. Ya memang di situ dia lahirnya. Di Terus Bethlehem, dekat kawasan Migdal Eder. saat berarti Yesus udah jadi Tuhan di dalam rahimnya Sejak Bunda Maria. kekal dia adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku yang awal dan yang akhir. Kemanusiaannya Awal dan yang akhir. Ya. Kalau awal dan akhir biasanya kalau pencipta nggak berakhir lah. Kalau Ya, dia memang memang- Tuhan nggak pernah berakhir. memang nggak berakhir. Dia berkata aku awal dan akhir itu, dia menunjukkan bahwa akulah yang kekal. Akulah yang dari sebelum segala abad dan sampai segala Itu yang ngomong ayat kayak gitu Yesus sendiri. ya, dalam Wahyu. Wahyu, tinta merah apa tinta hitam itu? Katanya tinta hitam. Tinta merah. Tinta merah. Oh berarti Yesus yang cakap ya kalau tinta merah ya. Betul. Dan itu Yesus saat jadi manusia apa jadi Tuhan saat itu? Waktu Jadi ada dia menjadi manusia, gelarnya adalah Tuhan. Matius 28 ayat 17. kalau gelarnya Tuhan, jadi Allah itu siapa? Allah itu siapa? Ya Allah itu kan hakikat, Bu, bukan pribadi, Bu. Bukankah seharusnya itu Allah dari mana? Bahasa Yunani apa bahasa Romawi? Allah itu bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Sementara Tuhan Yesus itu sendiri dari mana datangnya? Ya dari Nazaret, Yesus orang Nazaret. Oh Yesus orang Nazaret. Tapi kenapa bisa jadi Tuhannya Yunani? Nah, siapa yang bilang Tuhannya Yunani? Dari mana? Karena kalian katanya di situ pakai Yunani punya bahasa Yunani punya kitab. Ya, karena dulu di zaman Yesus bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sama seperti Kenapa nggak bahasa asal dia, bahasa Ibru itu yang orang Israel punya bahasa? Woi, Yesus ngomong pakai bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. oh iya. Iya. Oh Yesus pakai bahasa Arab, Aramaik. Aramaik. Iya. Oh Aramaik berarti Ibru lah ya bahasa. Kok Aramaik Hebrew? Ibu belajar dari mana Aramaik itu Hebrew? Karena kan Arab, Aramaik, Ibru itu kan seperti kayak kita Melayu, Iya. Medan, Melayu. Iya, jangan bilang Aramaik itu adalah Hebrew, itu beda. Belajar dari Tapi kalau orang Israel sendiri kenapa nggak pakai Allah? Mereka menyebut nama Tuhan. Katanya satu Tuhan antara mereka Nazaret sama Yahudi ya kan? Nasrani ya? Nasrani kan sebelum ada Kristen Nasrani kan? lah. Siapa bilang Nasrani sebelum mereka? Nasrani itu bukan Kristen, Bu. Apa itu? Nasrani itu ya orang-orang Nazran, Kristen itu pengikut Kristus. Oh, jadi Kristen ini bukan Nasrani bukan Kristen. Saya kira Nasrani itu Kristen juga. Bukan. Nasrani itu sekte. Loh, bukan Kristen yang sekte. Mana ada kami sekte? Kami itu sah. Kami itu udah dulu. Karena kan katanya Kristen ini kan pecahannya dari Katolik, baru ada bidah. Jangan ngawur. Katolik itu Bukan ngawur. Saya kan taunya dari Apologian juga yang mengatakan gitu. Katolik itu sifat gereja, ya. Oh, gereja. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, Yunaninya Kristianos gitu. Berarti Kristen sama Katolik nggak sama? Ya Katolik itu sifat, Bu. Kristen itu sifat. adalah pengikut Kristus. Kalau Katolik dia nggak Kristus, tapi sama-sama Yesus juga. Katolik itu sifatnya gereja Kristen. Ya, jadi Tapi yang Kristen disembah sama kan Yesus juga kan? itu makanya dengar dulu, jangan terlalu nafsu, Bu, ya. Dengar dulu pelan-pelan, ikuti, ya. Oh iya. Minimal biar Anda cerdas gitu loh. Jadi orang ngomong itu didengar, jangan nafsuan jadi orang, ya. Enggak, saya semangat betul. Soalnya Iya. Yesusnya dari Kristen. Turunlah kau. Kristen itu sifatnya Katolik. Kristen itu pengikut Kristus sifatnya Katolik. Katolik itu artinya satu. Katolikos artinya itu satu. Jadi Kristen itu sifatnya satu. Kristen Katolik artinya Kristen yang satu.
gitu ya. Jangan nafsu sekali ya. Jadi ibu-ibu tuh jangan nafsu sekali. Udah nggak tahu apa-apa, nafsu sekali, mau kerebut sana rebut sini. Pertanyaan Anda tidak terarah. Tujuannya, jadi tujuanmu tuh ke room saya itu nggak ada gitu loh. Apa yang dijawab kamu lari ke sana, apa yang dijawab kamu lari ke sini. Gitu ya, kasihan sekali kamu. Katanya, tapi tidak bisa membawa apa yang mau ditanyakan tuh. Aduh, ya silakan Ohlim. Langsung ke ayat boleh? Ya silakan. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Bentar ya. 4 dan 5. Janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya, apa yang salah dengan ini? Nggak ada yang salah, cuman aku pemahamannya kurang. Jadi menurut aku 4 dan 5 itu seperti ambigu gitu. Yang 4 itu larangan, yang kelima perintah. Tapi mirip-mirip kata-katanya. Diperjelas boleh, Kak? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ayat 6-nya nih sama bentar ya. Ya, ayat 6 kunci. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang lumpuh. Nah, jadi sini penulis Amsal itu ingin menasehati kita bahwa jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya agar kita sendiri tidak demikian, tidak seperti mereka, ya, menjadi sama seperti orang bebal itu. Jadi yang di highlight, di bold di sana itu adalah kebebalannya. Ya, lalu ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, bukan kebebalannya. Kebodohannya, agar gini, kalau orang bebal, kamu debat sama orang bebal, ya, kamu nggak akan ada selesainya. Tapi kalau orang bebal itu ngomong apa, dan kamu tahu perkataannya itu bodoh, ya udah ikuti aja kebodohannya itu, agar nggak ribut gitu loh, itu maksudnya. Jadi penekanan yang ayat 5 itu adalah kebebalannya, ya, dan yang ke ayat 5 itu adalah kebodohannya. Jadi jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, elaborasinya itu di ayat 6. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaannya. Jadi ayat 4 itu penekanannya kepada kebebalannya, sedangkan ayat 5 itu penekanannya kepada kebodohannya. Karena bagaimanapun kalau kamu tahu dia bebal, kamu jawab dengan kebebalan, ya kamu jadi sama seperti dia. Lalu ayat 5, kalau kamu dia bebal, ya udah jawab dia dengan kebodohannya yang kamu tahu karena kebebalannya, agar kebebalannya itu tidak membuat kamu sama seperti dia dan dia tidak menganggap dirinya pintar dengan berkata-kata seperti itu. Gitu. Menyesuaikan lawan bicara gitu ya. Betul. Ya, jadi penekanannya berbeda ayat 4 dan ayat 5 itu. Oke, kalau boleh tahu alasan Kak Elia lebih pilih Protestan dibanding gereja lain tuh kenapa? Boleh tahu? Saya pilih Protestan Alasan juga. spesifik tidak ada. Saya bertumbuh di gereja Protestan, jadi ya nggak masalah. Jadi saya tidak terlalu mikir Katolik, Ortodoks, Protestan tuh, saya nggak peduli dengan itu. Karena bagi saya yang menyelamatkan saya itu adalah Kristus yang saya imani. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya merasakan kasihnya Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar memelihara saya. Itu ketika saya di Protestan. Dan ya, ngapain saya harus pindah? Gitu loh. Jadi ya, saya punya keinginan dulu untuk pindah, tapi setelah saya belajar, lebih baik nggak usah gitu. Jadi saya menghidupi yang saya imani sekarang. Gitu. Ini terakhir pertanyaan boleh ya satu. Ya. Kak Elia kalau posting di TikTok itu baca narasi atau
langsung ngomong dari keluar dari pikiran itu yang Ya, postingan-postingan. saya belajar dulu. Saya belajar dulu sebelumnya beberapa jam, kemudian saya langsung buat video gitu. Oh, nggak baca ya? Nggak baca. Oke, thank you, makasih. Oke. Ada banyak nih yang mau naik. Sabar ya teman-teman ya. Ya, silakan Samudera. Halo. Ya, halo, Kak Ya, silakan Elia. Pak. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, ada yang mau ditanyakan Pak. Silakan. Ya, makasih Kak Elia. Ini yang kedua kali ya saya masuk ke roomnya Kak Elia. Yang terakhir, kalau nggak salah sudah sebulan yang lalu kalau nggak salah. Saya nggak tahu ini yang kedua kali. Ini pertanyaannya ya gini Kak Elia. Kalau misalnya eh, orang yang percaya kepada Yesus itu selamat. Nah, Ya. kalau misalnya orang yang sebelum Tuhan Yesus itu, yang sebelum mengenal Tuhan Yesus itu bagaimana? Gitu dari pandangan teologi ya. Terima kasih. Sebelum mengenal Yesus atau bagi mereka yang tidak mendengar Yesus? Atau Eh, sebelum Yesus mati? Atau gimana? ada kan kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan atau yang mengenal Tuhan Yesus, kemudian tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, seperti tidak selamat. Ya, Tapi tidak betul. semua manusia di bumi ini yang eh, mengalami atau mendengarkan panggilan untuk ke jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Dalam Enggak. kondisi saat ini. Bahasanya itu masih ambigu, Pak. Maksudnya, Bapak bertanya keselamatan orang yang mengalami itu beda. Mengalami dan mendengar itu beda. Jadi, Bapak mau tanya keselamatan orang yang mengalami meskipun sudah dengar, belum mengalami meskipun sudah dengar, atau yang sama sekali tidak pernah mendengar? Yang sama sekali tidak sama sekali tidak pernah mendengar. Yang Aha. itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan keadaan yang orang-orang yang sebelum ada Tuhan Yesus? Jadi mungkin orang-orang di 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus ada. Gitu. Ya, sebelum Tuhan Yesus ada, oke. Dan orang-orang yang tidak pernah mendengar Yesus, ya itu sinonim ya. Sebelum Tuhan Yesus itu ada dalam pengertian menjadi manusia ya. Bagaimana nasib mereka? Ya, bagi orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Yesus, baik sebelum Yesus lahir dan juga setelah Yesus lahir, mereka itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Ya, di dalam Roma 2 ayat 11 sampai 16, hukum Taurat itu Tuhan tanamkan di dalam hati nurani setiap manusia. Baik dia di pedalaman, baik dia di kota atau dimanapun. Jadi ada hati nurani yang menjadi dasar penghakiman mereka nanti. Karena Tuhan Yesus selain dia adalah firman yang menjadi daging, yang menebus manusia dari dosa. Tapi dia adalah firman. Firman yang melakukan penghakiman atas apa yang menjadi dasar penghakiman di dalam hati nurani manusia. Ya, jadi manusia yang orang-orang yang sama sekali belum pernah dengarkan Yesus, bagaimana dia akan diselamatkan? Ya, dia akan dihakimi menurut hati nuraninya. Ya, kalau dia melakukan apa yang dilarang hati nuraninya, dia akan dihukum. Tapi kalau dia melakukan apa yang dituntut hati nuraninya, itu akan diperhitungkan sebagai upah di hadapannya oleh Kristus. Bahkan dalam Roma 2 ayat 16 dikatakan bahwa hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Gitu ya. Dan itu udah menjawab sebenarnya semua ya. Jadi sebelum Yesus ada sama yang belum pernah dengar Injil itu sama. Ya, sebelum Yesus ada ya. Nah, sebelum Yesus ada ke dunia ini kan ada nubuatan mengenai Yesus. Nah, orang-orang Israel yang percaya dengan nubuatan Mesias itu kan Tuhan Yesus bawa
ketika Tuhan Yesus bangkit. Makanya Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika dia mati, dia pergi ke dunia orang mati, memporak-porandakan kerajaan maut dan membebaskan roh-roh orang yang tertawan di sana. Nah, roh-roh orang mati yang tertawan di sana itu adalah orang-orang pada zaman Nuh sampai kepada zamannya Israel sebelum Yesus mati yang percaya kepada Mesias itu, nubuatan Mesias. Nah, jadi orang perjanjian lama itu beriman ke depan, kalau kita beriman ke belakang. Ya, kalau Musa itu beriman kepada 1500 tahun ke depan, kita beriman 2000 tahun ke belakang. Tapi tetap salib yang menjadi landasan keselamatan mereka. Bukan yang lain-lain. Begitu. Dan yang belum mendengar Injil, di luar dengar Injil dan tidak mendengarkan nubuatan itu, ya berlaku hati nurani mereka. Gitu. Makasih, Tuhan Oke. berkati. Ya. Ini siapa ya? Oh, silakan Nio 30. Ya, makasih Kak atas Ya. kesempatan yang diberikan Kak. Saya tertarik mengenai penjelasan Kakak mengenai kemesiaan Yesus. Mesiasan. Ya, mohon maaf, kemesiasan Yesus. Saya mau bertanya ini mengenai takdir di tangan Tuhan dan jodoh di tangan Tuhan. Saya percaya jikalau takdir kita itu kita yang menentukan kehidupan kita karena Tuhan berikan kebebasan. Tapi saya agak ragu bagaimana firman Tuhan mengajarkan bahwa kebebasan itu diberikan kepada kita. Dan mungkin ada beberapa orang yang percaya bahwa kita ini sudah ditakdirkan seperti ini dan bagaimana kehidupan kita ke depan. Tapi saya percaya Tuhan juga maha besar, dia memberikan kebebasan untuk kita hidup bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana kita akhirnya mati nanti ke depan. Kemudian di Kristen itu apakah jodoh di tangan Tuhan? Tapi setelah saya pikir-pikir, itu jodoh itu kita yang menentukan. Minta tolong ya Kak, bagaimana pembahasan mengenai takdir di tangan Tuhan dan jodoh di tangan Tuhan? Dalam iman Kristen tuh nggak ada takdir. Jadi nggak ada Tuhan itu menakdirkan jodohmu ini si ini itu tuh nggak ada. Tuhan melakukan hal-hal seperti itu kepada orang-orang tertentu, tapi tidak kepada semua orang. Misalnya hamba-hamba yang dia pilih, orang-orang yang dia pilih, Tuhan lakukan itu. Tapi tidak untuk semua orang. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Itu berkaitan dengan free will manusia. Ya. Nah, jodoh di tangan Tuhan, ya Tuhan tahu siapa jodohmu, tapi bukan Tuhan yang buat kamu berjodoh dengan dia. Kalau kamu nggak cari jodohmu, ya kamu nggak menikah. Ya. Ya jadi ya carilah. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Carilah, mintalah, ketuklah. Jadi kamu ketuk dulu, baru minta, baru cari. Ya, di dalam Tuhan. Jadi nggak ada takdir. Kamu bekerja. Makanya ada ayat kita berkata, kalau dia tidak bekerja, janganlah ia makan. Yap. Makanan tuh nggak ada turun dari langit. Kita tidak hidup di zaman pembebasan Israel di padang gurun yang ada mana dari sorga. Bukan itu. Ya, jadi kalau kamu jodoh itu dari Tuhan, betul. Jodoh itu Tuhan yang sediakan. Tapi kita yang pilih. Maka kita itu harus menanggung risiko dari pilihan kita itu. Jangan kamu milih pacarmu yang begini lalu kamu serahkan Tuhan. Ya kamu yang milih itu kok. Gitu loh. Jadi takdir dalam Kristen nggak ada. Pengetahuan Tuhan tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Ya. Kronos manusia itu bisa ditembus oleh kairosnya Allah. Waktu Tuhan itu bisa menembus waktu manusia, itu betul. Tapi itu dia melakukannya pada orang-orang tertentu saja. Tidak kepada semua orang. Gitu. Ya.
Ya, makasih Kak. Cukup jelas. Berarti di Kristen memang tidak ada takdir kita yang menentukan kehidupan Nggak ada. kita. Ya, Ya, dan juga jodoh kita yang mencari. ya Itu dicari seperti. lah, nggak ada yang datang sendiri kok. Oke, makasih ya Kak. Tuhan memberkati. Oke, oke. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Kita lanjut ya teman-teman. Jam berapa sih ini? Jam 9. Ya, silakan. Siapa nih? Jigo. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, Kakak jelaskan dulu alat Tritunggal itu, Kakak. Saya orang Timur, saya tidak bisa bahasa Indonesia saat. Oke. Tapi kamu ngerti bahasa Indonesia? Ya, saya mengerti, tapi bicaranya sedikit-sedikit ya. Oke. Ya. Kalau kamu tanya apa? Bagaimana Tritunggal? Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Ingat ya, kebagaimana. Ini saya jelasin pakai gambar aja ya. Biar saya ini. Bentar ya, biar kamu paham. Saya punya apa namanya? Punya coret-coretan biasanya. Tapi kamu ngerti bahasa Indonesia kan? Ya, saya mengerti, Kakak. Saya mengerti, tapi bicaranya sedikit. Ya, sebentar ya. Saya ini dulu ya. Biar clear ya. Yang ngantri itu banyak teman-teman. Jadi pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Nih saya ini di sini ya. Bentar ya. Nih buat di sini dulu. Oke. Nih. Jadi ini ya teman-teman ya, kalau mau bicara tentang Tritunggal, kita mau ini. Lihat ya, perhatikan ya, siapa namamu? Jigo ya. Ya. Oke. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu berasal dari kata Trinitas ya. Nah, Trinitas itu berasal dari dua akar kata, yaitu tri dan unitas. Jadi tri itu artinya 3, unitas itu artinya keesaan. Jadi arti dari Trinitas itu adalah ketigaan yang esa atau uncompounded singleness ya. Berbicara mengenai keesaan yang tidak terdefinisikan ya. Nah, lalu apanya yang 3, apanya yang esa itu dijelaskan dalam ilustrasi ini ya. Jadi begini, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Ya, Sang Bapa. Ingat ya, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Tetapi Sang Bapa ini di dalam dirinya, Sang Bapa ini memiliki firman. Atau dalam Yunani disebut logos. Di mana firman itu adalah daya ciptanya, ilmunya, kecerdasannya. Di mana Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu itu menggunakan firman-Nya ini. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan tidak satu pun yang jadi tanpa firman. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti Allah itu yaitu Bapa itu menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Ya. Jadi firman ini adalah pikirannya Bapa. Nah, di dalam Bapa selain dia memiliki firman, dia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Itulah Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Nah, Sang Bapa ini memiliki firman. Nah, firman tadi itu adalah Sang Anak. Sang Anak itu siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapa firman-Nya sendiri yaitu Yesus dan rohnya sendiri itulah Tritunggal. Oh, terima kasih. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Seperti apakah Allah kita yang satu itu? Bagaimanakah dia? Oh, ternyata Allah kita yang satu itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kenapa harus memiliki firman dan roh? Bapa Allah kita itu memiliki firman, itu artinya dia adalah Allah yang
mencipta. Kenapa memiliki roh? Allah itu memiliki roh, itu tandanya dia adalah Allah yang hidup. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang mencipta. Jadi Allah itu tidak bisa tidak Tritunggal. Allah itu ya harus Tritunggal. Kenapa Allah itu harus Tritunggal? Karena kalau seandainya Bapa ini tanpa firman, artinya dia bisu. Kalau Bapa ini tanpa roh, artinya dia Allah yang mati. Tapi Allah itu Oh, nggak mungkin bisu, Allah itu nggak mungkin mati. Maka dengan begitu Allah itu harus memiliki firman dan harus memiliki roh. Nah, kalau Bapa ini adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pastilah Allah. Firman yang di dalam Bapa pastilah Allah. Roh yang di dalam Bapa pastilah Allah, tetapi tidak ada tiga Allah. Sama seperti kamu. Kalau kamu adalah manusia, tubuhmu adalah manusia, maka yang di dalam tubuhmu, firmanmu atau akal budimu dan juga rohmu pasti manusia. Tapi tidak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Ya. Nah, sang Bapa ini ya. itu tidak kelihatan, tidak terhampiri dan transenden. Nah, sang Bapa yang tidak kelihatan itu, dia menyatakan dirinya melalui apa? Melalui firman-Nya yang jadi manusia ini. Jadi kita mengenal Bapa yang tidak kelihatan itu melalui firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Jadi kita bisa tahu siapa Bapa itu melalui Yesus yang adalah firman. Hmm. Sama seperti agama lain. Mereka kenal Tuhan mereka dari kitab suci mereka. Kitab suci itu apa? Firman yang jadi buku. Ya. Kalau mereka bisa percaya sama Tuhan mereka dari firman yang jadi buku, maka kita bisa percaya kepada Tuhan kita dari firman yang jadi manusia. Ya, ya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya Kakak? untuk Ya, untuk halo. memahami Tritunggal itu tuh nggak ada kebingungan. Ya, kalau orang-orang bilang Halo? kok firman Allah jadi manusia, jadi iman mereka firman Allah bisa jadi Halo, buku. Kailia? Halo? Halo? Kakak? Oke, maaf ya teman-teman ya. Lagi ada yang nelpon lagi tadi. Ada yang nelpon tadi, maaf ya. Oke, gitu ya, Jigo ya. Jelas nggak? Halo? Ya, gimana? Jelas nggak? Shalom. Jelas nggak? Jelas nggak? Halo? Ah, Jaringan saya. jaringannya nggak bagus. Itu ya, teman-teman ya. Dia pun masih lengket di atas. Oke, jadi ini ya, Trinitas itu ini ya. Ya, jadi Allah Tritunggal, Allah Tritunggal Trinitas, tiga keesaan ya. Ketigaan yang esa kepada singleness, ya inilah dia ilustrasinya. Jadi kalau ada orang begitu kebingungan dengan Tritunggal, dengan berkata apa itu Tritunggal, nggak jelas. Kalau Allah itu tidak Tritunggal, Allah itu bukan lagi Allah yang hidup dan Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu ya harus Tritunggal. Tanpa ketritunggalan Allah, nggak mungkin dia adalah Allah yang hidup. Ya, cuma umat-umat kadal gurun itu seringkali nge-framing Trinitas ini dengan apa? Bahwa Trinitas itu sembah tiga Tuhan. Trinitas itu sembah tiga Allah. Padahal kalau dijabarkan begini, tidak pernah dalam pengakuan iman orang Kristen, kita menyembah tiga Tuhan, kita menyembah tiga Allah, itu nggak pernah ada. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan mereka bilang bahwa orang Kristen ini menyembah tiga Tuhan, artinya Tuhan mereka pun gagal memahami Trinitas. Ya, apalagi umatnya pasti nggak bisa pahami Trinitas. Kenapa? Tuhannya sendiri gagal, nggak ngerti Trinitas itu apa.
Ya, gimana mungkin umatnya bisa ngerti? Gitu loh. Ya, jadi nggak heran kalau orang di luar sana. Dan orang-orang Kristen itu, kalau mungkin kalian beberapa kali ragu tentang Tritunggal, itu karena kalian nggak tahu yang begini. Ini jarang sekali dijelaskan di gereja. Ya, yang begini tuh seringkali hanya ditemukan dalam pengajaran tertentu. Ya, makanya gereja pun ya harus sama-sama sadar bahwa ini sudah menjadi kebutuhan bagi generasi sekarang, generasi zaman ini. Kenapa? Karena ya memang generasi zaman sekarang itu butuhnya yang begini. Gitu. Ya. Tuh, Tritunggal. Oke. Jadi jangan khotbah-khotbah tuh berkat-berkat mulu. Yang enak-enak aja. Khotbahin kadang pengajaran, beri berkualitas.